Baik saudara, saya akan membahas soal-soal yang telah saya berikan melalui Kilino dan sudah Anda unduh. Ini yang nomor 1 ya. Tapi saya juga pesanlah Anda mulai dini membiasakan membaca dalam bahasa Inggris karena banyak ilmu pengetahuan itu ditulis dalam bahasa Inggris. Jangan fobi, jangan alergi terhadap bahasa Inggris ya. UHF television loop ini berarti ultra high frequency. Ya, UHF itu ultra high frequency television loop antenna has a diameter. Jadi kalau ini di dalam bahasa Inggris ini tunggal, ya, loopnya itu kawatnya tunggal satu, ya, has a diameter of 11 centimeters, ya. Jadi kalau diameternya 11 cm berarti jari-jarinya 5,5 ya. Kalau Anda jadikan MKS ya Anda jadikan meter ya. The magnetic field of a TV signal is normal to the plane of the loop. Jadi magnetic fieldnya itu tegak lurus bidang antena ya, bidang antena. At one instant of time, its magnitude ya, besarnya suatu ketika itu berubah terhadap waktu dengan laju 0,16 Tesla per second. The magnetic field is uniform. Ya, seragam. What EMF is induced in the antenna. Ini contoh yang paling mudah karena Anda tahu bisa menghitung luas. Ya, N-nya sama dengan 1, hanya ada satu kawat. Kemudian Anda bisa menghitung luas antena ini. Luas antena, antenanya dalam bentuk lingkaran. Kemudian Anda bisa menghitung, sudah tahu ya, dB/dt-nya, ya, berarti d flux dt itu sama dengan A-nya nggak berubah, kemudian B-nya yang berubah, medan magnetik yang berubah. Jadi tinggal dikalikan saja, maka ketemu IMF, ya, ketemu gaya gerak listrik, satuannya adalah volts. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, gambar sebelah kanan, ini adalah medan magnetik, ya, titik-titik ini. Berarti ini arahnya adalah menuju ke mata kita, dari layar menuju mata kita. Nah, di dalam medan magnetik ini ada loop, ya, single loop begini, ya, kawat yang ujung-ujungnya dihubungkan dengan lampu atau hambatan, ya, atau hambatan gini. Nah, gitu. Nah, diketahui di dalam soal ini bahwa fluxnya itu, ya, fluxnya ya, bukan medannya ya, fluxnya itu berubah terhadap waktu, ya, sebagaimana 6T kuadrat plus 7T, ya, dimana C ini adalah di dalam milliwebers. Nanti Anda cek webers ini dengan Tesla gimana, konversinya seperti apa. NT is in seconds. Pertanyaannya adalah, what is the magnitude of the EMF induced in the loop when T sama dengan 2? Nah, ini agak gampang karena yang berubah sudah fluxnya, ya. Yang berubah sudah fluxnya. Nah, berarti kalau begitu Anda turunkan terhadap waktu dc dt, d flux dt, ya berarti ini menjadi 12T plus 7 gitu ya. 12T plus 7. Ya, sehingga dengan demikian kalau T sama dengan 2, maka menjadi berapa nih? Berarti dari T sama dengan 2, berarti ini menjadi 6 kali 2, 12, ya. Sorry, benar ya. 12 ya. Ini 12T ya. 12T plus 7. Berarti 12 kali 2, 24 plus 7 ini 31. Ya, 31. Nah, what is the magnitude of EMF induced in the loop? Jadi dari 0 sampai 2 itu perubahannya tadi 31, ya. Itu yang di ruas kanan, ruas kiri adalah potensialnya, ya. Gampang ini ya, gampang. Oke, sekarang nomor 3.
Ini juga the magnetic field through a single loop of wire. A single berarti itu satu kawat. Ya, satu kawat. 12 centimeters in radius and 8.5 ohm resistance. Changes with time as shown in figure 2. Jadi berubah terhadap waktu sebagaimana dilukiskan di gambar 2. Jadi perubahannya begini. Mula-mula medan magnetiknya 0. Terus meningkat pada T sama dengan 2 menjadi 0,5 Tesla. Ya, lalu berjalan dengan waktu sampai T sama dengan 4 itu tetap 0,5 nggak berubah. Nah setelah itu T sama dengan 6 menjadi 0. Gambarnya seperti ini. Jadi ada A, B, C, ada 3 proses ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah calculate the EMF in the loop as a function of time. Yang diinginkan adalah karena ini ada perubahan flux ya. Ingat bahwa loopnya nggak berubah ya. Loopnya nggak berubah. Yang berubah adalah B-nya. Berarti A dB dt ya. A luas kali dB dt. Ya, ini Anda bisa ngitung dB dt-nya. Nah, ada perubahan sebesar setengah Tesla dalam waktu 2 menit. Ya, berarti perubahannya adalah 0,25. Ini perubahan medan magnetiknya. Ini kalau Anda kali luas berarti itu adalah perubahan flux. Ya, perubahan flux ya, ini adalah identik dengan gaya gerak listrik atau potensial gitu ya. Nah, di sini yang di B ini nggak ada perubahan. Maka nggak akan timbul gaya gerak listrik karena deflux dt-nya sama dengan 0. Luasnya sih tidak 0 tapi dB dt-nya 0. Ya, jadi di sini tidak ada potensial listrik yang dihasilkan, nggak punya dia. Ya. Lalu yang di sebelah yang proses C kebalikan dari ini. Ya, kalau tadi ini meningkat, B-nya meningkat, ini B-nya menurun. Ya, jadi gampang ya ngitungnya IMF itu gampang. Oke, sekarang agak sedikit complicated sedikit tapi is okay ya sebagai lahan berlatih. A uniform magnetic field is normal to the plane of circular loop. A circular berarti kawatnya satu. Ya. A circular loop diameternya itu 10 cm. Ya. And made of copper wire. Tembaga yang diameternya 2,5 mm. Nah, petunjuknya ada calculate the resistance of the wire. Nah, jadi Anda diminta untuk menghitung hambatan dari copper, dari tembaga. Nah, dulu di SMP, di SMA sudah Anda pelajari bahwa hambatan dari sebuah kawat tembaga itu bergantung kepada hambat jenis tembaga. Nanti Anda cek di tabel berapa hambat jenis tembaganya, lalu Anda kalikan panjang kawatnya. Nah, kalau dia bikin loop 10 cm, diameternya 10 cm atau radiusnya 5 cm, Anda kan bisa ngitung berapa panjang kawat yang dibutuhkan. Ya. Jadi nanti hambat jenis dari tembaga ini Anda kalikan panjang, Anda bagi dengan luas penampang. Ya, kalau Anda punya diameter 2,5 mm itu penampangnya berapa? Ya, jadi R resisten atau hambatan itu sama dengan rho hambat jenis dikalikan panjang kawat dibagi dengan luas penampang. Ya, ini sudah pernah dipelajari di SMA. Sehingga Anda dari sini, dari A ini Anda bisa menghitung hambatan kawat. Oke, itu tabungan ya. Kemudian yang kedua, at what rate must the magnetic field change with time if an induced current of 10 amperes is to appear in the loop. Maksudnya adalah mereka menanyakan
medan magnetiknya itu diubah seperti apa supaya menghasilkan arus 10 ampere. Nah, maka karena harus menghasilkan 10 ampere, maka Anda bisa menghitung potensial listrik. Hambatan kawatnya tadi berapa? Dari perhitungan di A Anda kalikan 10 ampere. Nah, itulah yang harus sama dengan deflux dt. Ya, deflux dt karena luasnya nggak berubah, ya loopnya nggak berubah, berarti deflux dt-nya itu sama dengan A dikalikan dB dt. Ya, A-nya Anda tentu bisa menghitung A-nya. Jadi di ruas kanan ini A, luasannya dari loop ini dikalikan dB dt. Ya, sehingga dengan demikian ruas kiri adalah hambatan dikalikan arus, ruas kanan adalah luas loop dikalikan dB dt. Nah, luas loopnya Anda tahu, hambatannya Anda tahu, arusnya Anda tahu, sehingga dB dt-nya Anda bisa cari. Oke, saya pikir itu penjelasan saya dan selamat mengerjakan. Semoga Anda bisa menyelesaikan soal ini. Terima kasih.